slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marquez tidak menyukai aero MotoGP yang tampak seperti F1. Marc Marquez menginginkan lebih sedikit aerodinamika di MotoGP, saat pabrikan berlomba-lomba menemukan inovasi baru. Meski bergabung dengan Ducati, pabrikan yang dianggap sebagai pionir aerodinamika di MotoGP, Marc Marquez justru menginginkan lebih sedikit aero di kelas Premier Grand Prix. Itu adalah pandangan yang sama dari Marquez sejak beberapa musim terakhir. Namun, dia juga mengakui perlunya adaptasi karena regulasi memungkinkan tim terus mengembangkan aero. Saat saya melihat foto dari Sakedon dan beberapa aero, terlihat Formula 1, kata Marquez. Bagi saya benci hal itu dan aturan mengizinkan mereka pergi ke sana. Tapi ketika saya melihatnya setiap kali kita melihat lebih banyak aerodinamis, saya tidak menyukainya. Tapi Anda perlu beradaptasi. Marquez, yang bersiap untuk penampilan keduanya di atas Desmosedici pada tes Sepang besok, tidak sabar untuk melihat bagaimana performanya di trek yang secara historis menyulitkannya. Saya tak sabar untuk mencoba motornya di sirkuit di mana saya sering kesulitan di masa lalu, tambah Marquez. Valencia adalah sirkuit yang saya sukai dan gaya berkendaranya bagus. Tapi saya lebih penasaran untuk mencoba motornya di sini dan Qatar karena ini adalah dua sirkuit di mana saya mengalami banyak kesulitan. Ini adalah pramusim yang berbeda karena di tim pabrikan biasanya Anda memiliki banyak hal untuk diuji, namun sekarang justru sebaliknya. Saya perlu melatih diri saya sendiri, mencoba menyesuaikan diri dengan motor dan mencoba memahami bagaimana Pecco, Martin, dan orang-orang ini mengendarai Ducati untuk belajar dari mereka. Meski tes Sepang 3 hari adalah kali pertama Marquez mengendarai GP 23 tahun ini, juara dunia 8 kali itu sudah lebih dulu turun ke trek pekan lalu. Dalam sebuah tes privat yang digelar Ducati di Portimao, Marquez mengendarai Panigale V4R yang sudah di-clear Gresini, dengan pembalap MotoGP Ducati lainnya. Berbicara tentang metode latihannya untuk tahun ini, Marquez mengatakan, itu adalah pelatihan yang berbeda. Biasanya, sejak tahun 2020 saya tidak pernah benar-benar mengendarai motor jalan raya. Saya mengendarai motocross kemudian langsung melompat ke motor MotoGP. Namun pada beberapa tahun terakhir saya tidak bisa mengendarai motocross karena lengan saya, jadi saya memakai CBR 650. Kali ini Gresini bersama Ducati mengadakan tes ini di Portimao dan berjalan baik-baik saja. Lebih untuk merasakan kecepatannya, tapi untuk meningkatkan keterampilan Anda di motor MotoGP, mereka adalah motor yang sangat berbeda. Ditinggal Marc Marquez, motor MotoGP Honda jadi gampang dikendarai. Ditinggal Marc Marquez yang bergabung ke tim satelit Ducati, motor MotoGP Honda sekarang malah jadi gampang dikendarai. Honda RC213V memang sering dianggap motor yang sulit dikendarai oleh pembalap di arena MotoGP. Terbukti dengan banyaknya pembalap Honda yang gagal finish akibat terjatuh saat menunggang RC213V. Namun setelah ditinggal Marquez ke Ducati, nampaknya Honda semakin semangat berbenah. Pada Sakedon tes MotoGP Sepang 2024 para pembalap Honda sudah merasakan motor terbaru Honda lebih mudah dikendarai. Saya senang karena beberapa sensasi bagus yang saya rasakan di Valencia terkonfirmasi di sini, Sepang. Saya rasa potensinya ada dan RC213V 2024 lahir dengan sangat baik, ucap Johan Zarco yang tahun ini balap untuk LCR Honda. Zarco sendiri jadi merasa senang dan tepat untuk memutuskan bergabung bersama dengan Honda di musim ini. Saya beruntung bisa bergabung dengan tim Honda sekarang. Saya mengharapkan kemajuan yang lebih lanjut, tambahnya. Selain Zarco, Takaaki Nakagami juga merasakan kemajuan yang luar biasa pada motor terbaru Honda yang ditesnya. Saya melihat beberapa kemajuan pada mesin. Sekarang lebih mudah dikendalikan. Secara umum performanya lebih baik, baik dari segi torsi maupun top speed, senang Nakagami. Luca Marini yang menggantikan posisi Marquez sebagai pembalap tim pabrikan Honda juga merasakan kemajuan yang sama. Sekarang semuanya berjalan ke arah yang benar meskipun kami masih harus bekerja di beberapa area. Butuh perbaikan pada akselerasi dan saat motor keluar tikungan, itu membutuhkan banyak traksi, tutur Marini.
Di sisi lain, motor MotoGP Honda perlu pengembangan lagi untuk menambah traksi ketika akselerasi. Yang masih menjadi PR itu pada aerodinamika juga butuh perbaikan, karena kami, Honda, memiliki pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan pabrikan lain, tandasnya. Meski sudah mendapatkan hasil positif di Sakedon tes Sepang, para pembalap masih butuh konfirmasi pada sesi tes pramusim resmi di sirkuit yang sama. Dengan adanya para pembalap lain yang ikut tes, mereka akan tahu di mana posisi Honda berada. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Tes MotoGP Sepang, hasil akhir hari pertama. Setelah 3 hari Sakedon, yang diikuti pembalap Honda dan Yamaha, rookie Pedro Acosta, plus pembalap pemuji, tes MotoGP Sepang 3 hari resmi digelar hari ini. Hampir semua pembalap MotoGP 2024 turun dalam tes, kecuali Franco Morbidelli yang mengalami kecelakaan tes di Portimao. Posisinya digantikan oleh penguji Michele Pirro. Selain itu, turut serta juga pembalap tes pabrikan, di mana lap time 1 menit 58,159 detik milik Acosta menjadi patokan. Raul Fernandez jadi pembalap tercepat pada sebagian besar jam pertama, meski pembalap Trackhouse itu dan Francisco Bagnaia terjatuh pada 15 menit awal di tempat yang sama, kemungkinan karena air yang mengendap di curb dan membuat sesi diberi bendera merah. Fernandez mengalami high side dan terjatuh dengan keras di bagian punggungnya. Merasa sakit, pembalap Spanyol itu menuju medical center untuk pemeriksaan sebelum kembali ke pit box. Sementara itu, Bagnaia dikabarkan tidak terluka setelah terjatuh di outlapnya. Pembalap pabrikan Aprilia, Maverick Vinales, kemudian menggantikan Fernandez di urutan teratas di Mishits tepat sebelum jam 11 pagi. Namun, itu tidak bertahan lama karena runner-up gelar Jorge Martin merebut puncak tim Mishits dan terus mempertajam waktunya menjadi pukul 1.57 pada tengah hari. Marc Marquez mengalami masalah teknis di tikungan 4. Ia kembali menyelesaikan lap pertamanya sekitar pukul 11.30 namun mengalami masalah teknis kedua, di tikungan 1, pada pukul 13.45. Marquez kemudian naik dari posisi 21 ke 16 saat menguntit Fabio Quartararo, 9, tetapi hari pembukaan yang sulit berlanjut ketika ia tercatat terjatuh di tikungan 15, yang pertama di atas Desmosedici. Setelah pagi yang terganggu masalah teknis, tanda pagar 93 mengejar waktu putaran di setengah jam terakhir dan melompat ke posisi ke-9. Dalam hal kecepatan tertinggi, Marini, Honda, Acosta, KTM, Martin, Ducati, dan Marc Marquez Ducati, berada di puncak daftar dengan 336,4 km per jam. Marini kemudian mengakui bahwa dia memanfaatkan slipstream tetapi, sayangnya menurut saya yang lain tidak. Yamaha baru Quartararo hanya sedikit lebih lambat pada 335,4 km per jam, disamai oleh KTM Brad Binder dan Jack Miller. Aksi trek berlangsung dari pukul 10 pagi sampai 6 sore pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan latihan start menutup setiap harinya. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Marc Marquez kena sial, motor terbakar lengkapi drama tengah hari di Sepang. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia diringi beberapa drama salah satunya melibatkan rekrutan anyar Gresini Racing yakni Marc Marquez. Para pembalap MotoGP mulai turun ke lintasan dengan agenda tes pramusim yang digelar selama 3 hari yang dimulai pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Berbeda dari tes Sakedon pada pekan kemarin yang hanya diikuti tes rider dan rookie saja, agenda hari ini sudah bisa dijalani oleh pembalap reguler dari seluruh tim. Sesi hari ini berlangsung cukup dramatis dengan hadirnya beberapa insiden salah satunya yang menimpa Marc Marquez dengan tim barunya Gresini Racing. Pembalap berjuluk Baby Alien itu mengalami nasib sial saat menggeber kuda besinya, Ducati Desmosedici saat mengawali kiprahnya hari ini. Motor Marquez tersebut terhenti saat dirinya melaju di tikungan 4 sirkuit Sepang saat outlap yang membuatnya harus bekerja dari awal lagi. Hingga tengah hari yakni pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, Marc Marquez menempati urutan ke-20 dengan menorehkan waktu terbaiknya 2 menit 0,321 detik. Torehan pembalap asal Spanyol itu terpaut tipis 0,056 detik saja dari sang juara bertahan Francisco Bagnaia, Ducati, yang berada satu strip di atasnya meski sempat mengalami crash. Ya,
Juara bertahan musim lalu tersebut juga mengawali sesi ini dengan tidak mudah di mana dia tersungkur ketika berupaya melibas tikungan 11. Tikungan itu kembali memakan korban. Kali ini Raul Fernandez dari Trackhouse Racing juga merasakan crash horor yang membuat kuda besinya terbakar di area gravel. Mendapatkan dampak yang luar biasa dari kecelakaan tersebut, rider Spanyol itu sempat terlihat kesakitan sebelum dirinya dikabarkan baik-baik saja. Insiden terpisah yang terjadi di tikungan 11 itu sempat membuat red flag atau bendera merah dikibarkan dan sesi dihentikan untuk sementara waktu. Sementara itu, pembalap andalan Pramac Racing, Jorge Martin menduduki posisi pertama hingga tengah hari dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 57,951 detik. Dia unggul 0,269 detik atas rookie atau pembalap pemula musim ini yakni Pedro Acosta dari tim Gas Gas Tech 3. Menggenapi 3 besar, Fabio Di Gianantonio juga tampil mengesankan di bawah bendera Pertamina Enduro VR46 Racing Team. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.